Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Frizal dari Prodi PAI semester 3. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Apa sih akhlak itu? Akhlak secara istilah bentuk jamak dari kata huluk yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Ada salah satu pendapat dari Imam Ghazali, beliau mengatakan akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan suatu tingkah laku secara langsung tanpa memerlukan pemikiran atau frontal. Jadi kayak misal kita di jalanan ketemu orang lebih tua terus kita salim, itu namanya akhlak. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang mukmin pada hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang jahat dan kata-katanya yang kotor. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang kita tahu akhlak itu terdiri dari dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya demi jiwa dan kesempurnaan ciptaannya maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sungguh telah berbahagia orang yang menyucikannya dan kecewa orang yang menodainya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan dalam diri manusia itu unsur baik dan unsur buruk. Semua ini tergantung pada seseorang untuk memilih salah satu dari kedua sifat itu. Apa aja sih contoh akhlak terpuji itu? Sini saya kasih 3 contoh akhlak terpuji. Yang pertama, rasa belas kasihan dan lemah lembut, seperti firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzun ghalizal qalbi lanqaddu min hawlik, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka akan menghindar dari sekelilingmu. Nah, yang kedua itu sikap dapat dipercaya atau amanah. Contoh kecilnya, kita harus selalu menepati janji. Jangan berjanji jika tidak bisa menepati, karena salah satu ciri orang munafik adalah dia berjanji tapi dia mengingkari. Sifat amanah ini terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, yang artinya dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat atau yang dipikunya dan janjinya. Nah, yang terakhir itu sifat malu. Sifat malu di sini yang dimaksudkan adalah sifat malu kepada Allah karena kita melanggar perintahnya. Yang kedua, sifat malu terhadap diri sendiri. Contohnya kayak kita melakukan maksiat secara terang-terangan di tempat umum. Kita sadar melakukan maksiat tapi kita masih melakukannya tanpa rasa malu. Dan yang ketiga, sifat malu terhadap sesama manusia. Sifat malu ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 108 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yastafuna minan nasi wa la yastafuna minallahi wa huwa ma'ahum iz yubituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, yang artinya mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan Allah adalah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, akhlak tercela. Akhlak tercela menurut Imam Ghazali dikenal dengan sebuah tingkah laku yang dapat membawa kebinasaan dan kehancuran diri, yang tentunya sangat bertentangan dengan fitrahnya untuk melakukan sesuatu. Apa aja sih contoh akhlak tercela? Di sini saya kasih 3 contoh akhlak tercela. Yang pertama, egois atau ingin menang sendiri tanpa memikirkan orang lain. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maqlulatan ila unuqika wala tabsutha kulla basti fataq'uda mauluman mahsura, yang artinya dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Yang kedua adalah suka berdusta. Al-Quran mengencam orang-orang yang suka berdusta dalam surat An-Nisa ayat 112 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib khati'atan aw isma summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isma mubina, yang artinya dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa
kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat kebohongan dan dosa yang nyata. Dan contoh yang terakhir yaitu adalah dengki. Sifat dengki ini sangat dilarang dalam Al-Quran surat Al-Falaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dan dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Itulah 3 contoh perilaku tercela. Sekiranya itu aja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.